Meski di permukaan selalu ditolak dan dijauhi, pada kenyataannya isu SARA tetap menjadi senjata ampuh terselubung dalam kampanye pilkada. Apalagi ketika ada persoalan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan di antara para kandidat. Bagaimana membuat barang yang dibenci namun sekaligus digemari ini benar-benar teredam dalam seluruh proses menuju pilkada 2017 nanti? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber kami. Tapi sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Berbagai peristiwa dan isu yang bergulir terkait dengan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta belakangan membuat tensi politik semakin tinggi. Salah satu di antaranya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan calon gubernur DKI petahana beberapa waktu lalu. Isu itu juga disinyalir menjadi alasan adanya rencana untuk rasa besar-besaran sebagian masyarakat di Jakarta pada 4 November nanti. Isu tersebut langsung menyedot perhatian publik karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, Selasa ini Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan 3 ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan Muhammadiyah di Istana Negara. Presiden berharap para ulama dapat memberi kesejukan dan turut menjaga perdamaian bersama. Nasihat dan kesejukan dan perdamaian sekarang ini nanti dari para ulama. Saya ingin menyampaikan soal upaya kita sama-sama tetap menjaga NKRI kita, persatuan Indonesia kita tetap berdiri kokoh. Ketua MUI Ma'ruf Amin pun meminta warga tidak mudah terprovokasi isu SARA yang bergulir yang dapat merusak persatuan umat. Kami menyeru kepada kemungkinan terjadinya demonstrasi itu untuk mengikuti atau berdasar kepada peraturan, dilakukan secara santun, damai, dan tidak anarkis, tidak menimbulkan kerusakan, dan juga jangan terprovokasi. Sebagai hajatan demokrasi, pilkada sepatutnya ditempatkan sebagai wahana bagi rakyat untuk memilih calon kepala daerah terbaik. Masa kampanye pilkada DKI juga diharapkan menjadi ajang untuk menonjolkan kelebihan kandidat demi menarik suara pemilih dan bukan untuk saling serang, apalagi dengan memanfaatkan isu SARA. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Baik, kita akan mulai perbincangan ini. Sejumlah narasumber telah hadir di studio. Ada Bung Rahlan Nasidik, juru bicara tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 Agus Silvi, Gus Coy ini istilahnya. Effendi Hoiri, anggota Dewan Pengarah tim pemenangan pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot, dan Angga Wira, juru bicara tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Anies Sandi. Saya masih bersama Yose Rizal, Direktur Eksekutif Political Wave. Bapak-bapak, selamat malam. Saya mau ke Gus Coy dulu deh. Ini kan yang paling kan ini semua konon kabarnya triggernya kan berasal dari pasangan calonnya Mas Effendi ini. Apakah kemudian memang terasa begitu berat deraan isu SARA itu yang dirasakan oleh pasangan Ahok Jarot? Bagi yang merasakan sangat terasa. Tapi gimana sesungguhnya? Ya begitu. Cuma begini, ini saya ingin mengajak objektif kepada masyarakat bahwa kenapa Ahok kemudian mulutnya geringgingan atau tidak tahan untuk memberi komentar tentang itu Al-Maidah 51. Bayangkan selama berminggu-minggu, masjid bahkan mungkin berbulan, masjid-masjid itu ceramahnya tentang itu. Sebagai Muslim tentu ikut sholat Jumat dan telinga ini mendengarkan langsung. Ketika Jumat ini sholat di sini, Al-Maidah 51. Di masjid lain lagi Al-Maidah. Nggak peduli intinya masjid siapa gitu? Iya. Okay. Intinya adalah orang Islam tidak boleh ditafsiri seperti itu. Orang Islam tidak boleh memilih pemimpin Yahudi. Nah kebetulan di Indonesia nggak ada Yahudi. Nasrani. Atau ada cuma nggak tahu kita di mana. Yang jelas Nasrani. Okay. Diperkecil lagi, disuper minoritaskan lagi, Cina lagi. Gitu. Jadi sudah Cina,
Kristen lagi, jadi super minoritas. Masa kita rela, kita ikhlas. Jadi ceramah khutbah-khutbah ini luar biasa. Nah, ini kan pasti didengarkan oleh Ahok. Disampaikan ke Ahok, kita menghadapi tantangan seperti ini. Siapa yang melakukan itu? Tentu saja bukan pasangan dari Pak Prabowo, bukan pasangan dari Pak SBY, yang saya yakin kedua-duanya super nasionalis, negarawan, begitu. Tetapi orang-orang yang sebetulnya kita sudah tahu, bukan juga dari Muhammadiyah, bukan juga dari lingkungan NU. Karena mereka punya sejarah panjang untuk ikut mendirikan negara bangsa ini. Tetapi dari kelompok-kelompok yang kita sudah tahu. Berarti nggak ada urusan sama politik dong nih? Sebetulnya mereka ini kan sebetulnya kita sudah tahu. Mereka itu asalnya kelompok kecil, lalu Karena kemudian punya kepentingan politik cuma bertiga ini aja dong. mereka punya kepentingan politiknya yang lain, kan begitu. Bukan langsung inti partai atau kekuasaan itu sendiri, tetapi bagaimana mereka, ya pastilah ada motif-motif politik yang lain. Intinya adalah saya kira yang melakukan itu bukan dari pasangan yang ada, tetapi dari kelompok tertentu Islam yang selama ini kita sebut garis keras, yang memang punya misi untuk perjuangan ideologi. Dan kalau kita belajar tentang ideologi Islam, garis ini tentu ada benang merahnya. Tapi Gus Coy, saya potong ya. Dengan ideologi yang sekarang berkembang di. Tapi ada niatan Fadlizon dan Fahri Hamzah itu akan ikutan tanggal 4 nanti. Dan kabarnya sejumlah nama itu mengerikan, ada bahkan ketua MUI namanya dicatut. Kalau yang lain-lain kita tidak tahu, tapi yang jelas Fahri Hamzah dan Fadlizon mengaku mereka akan hadir di acara tersebut. Yang dianggap sangat-sangat heavy sara itu. Pak Prabowo kan tidak ngasih tahu satu persatu, jangan atau boleh seperti ini. Tapi begini, politisi itu kadang-kadang menarik ketika ada satu isu yang agak sensitif. Itu tuh arus yang seolah ini besar, seolah dia ikut di situ. Tetapi saya memandang ini tidak ada benang merahnya dengan rasa nasionalisme Pak Prabowo dan rasa nasionalismenya Pak SBY. Ya. Mas Rahlan, kita sudah patut khawatir belum sih bahwa sara ini jadi komoditas yang bukan komoditas ya, menjadi bahan baku utama mesin politik di pilkada ini? Sebelumnya saya mau garis bawahi dulu statementnya Gus Coy bahwa tidak ada niat usaha atau apapun dari pihak kami Agus Silvi di dalam konteks kampanye sara dan demonstrasi tanggal 4 November mendatang. Begini, kalau diibaratkan dengan pertandingan tenis ya, Agus Silvi itu ingin menang dari satu pertandingan yang menghabiskan tenaga secara sportif. Bukan menang gara-gara lawannya kepleset lalu kakinya pincang gitu. Ya. Jadi kami tidak berkepentingan dengan setiap usaha untuk membuat Ahok terpleset. Ya. Tapi ini kan servis yang bagus kan? Di luar itu semua, sekali lagi kami ingin tekankan bahwa kami tidak tertarik. Kami ingin menang secara bermartabat. Ya. Ini kontestasi politik, demokrasi, dan ya orang hanya akan merasa bangga dan kemenangan itu hanya akan bisa berarti jika pertandingan itu berlangsung secara fair, gitu ya. Sekali lagi bukan karena lawan tergelincir lalu kakinya patah dan sehingga tidak bisa bertanding lagi kemudian gitu. Lepas apakah dia terpleset dan kakinya patah itu karena perbuatannya sendiri, sepatunya basah misalnya kan itu soal lain. Tapi tetap saja buat kami itu kemenangan seperti begitu bukan kemenangan yang bisa membuat kami bangga gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kampanye sara. Saya kira kita semua sekali lagi mesti melihat bahwa ini adalah satu kontestasi demokrasi. Dan Jakarta ini adalah rumah kita sekarang ini. Kita juga sampai hari ini masih berdiri di bawah bendera yang sama, bendera merah putih. Yeah.
Karena itu tidak pernah boleh ada satupun kontestan, siapapun itu, yang mempertaruhkan kebinekaan kita dengan memprovokasi SARA gitu. Ya, itu hal yang menurut saya perlu dijaga, ya. Perlu dipastikan dan Agus Silvi dari awal telah menyatakan bahwa kami tidak akan pernah melakukan bukan saja kampanye negatif atau bahkan kampanye hitam, tapi kami juga tidak akan pernah masuk ke dalam apa namanya kampanye yang menajamkan perbedaan-perbedaan, apakah itu dalam latar belakang agama, ras, etnis atau latar belakang sosial. Saya tajamkan itu deh, saya tajamkan itu. Tidak boleh ada satupun pasangan yang menajamkan atau menebalkan, mempertaruhkan kebinekaan dengan menggunakan kampanye SARA sebagai cara untuk mendulang suara. Surat Al-Maidah yang disebut oleh Ahok itu termasuk itu nggak? Wah, saya nggak berani menyatakan itu, Bung Gus Coy yang mungkin masih menjawab. Tapi saya mau katakan bahwa di dalam konteks surveinya SMRC dikatakan bahwa after Al-Maidah itu ya, itu 94% non Muslim memilih Ahok. Dugaan saya karena itu pilihan yang tidak rasional sebetulnya ya, karena mengadakan adanya memilih berdasarkan kesamaan identitas. Namun barangkali mereka merasa ada threat, ada ancaman, sehingga kemudian naluri survivalnya adalah satu insting yang sama dengan naluri atau alamiah untuk mencari perlindungan kepada pihak yang memiliki kesamaan identitas begitu. Oke, baik. Yang kedua adalah 38% non Muslim, artinya non Muslim yang moderat ini kemudian juga merapat ke Pak Ahok. Ya. Jadi loyal voters itu 38% itu dari non Muslim itu ada di Papua, itu besar sekali jumlahnya. Saya tidak sedang mengatakan bahwa Pak Ahok menjadikan provokasi SARA sebagai strategi playing victim. Bukan playing victim, strategi untuk mendulang suara. Sebenarnya bukan playing victim. Dia mau menunjukkan semacam dugaan saya ya. Saya bisa salah, mau dikoreksi Gus Coy. Mudah-mudahan tidak benar. Dan saya akan sangat senang bila saya keliru. Saya kira ada satu usaha untuk memastikan bahwa Ahok ini adalah seorang pahlawan, seorang hero yang memperjuangkan kebinekaan dengan resiko apapun gitu. Okay. Ya, sehingga kemudian itu cara yang dianggap baik untuk mengundang simpati dan bahkan suara dari kelompok-kelompok yang diharapkan menjadi sumber terbesar bagi kemenangannya dia. Yeah. Saya mau ingatkan bahwa ada satu tweet hari ini ya, yang dikeluarkan oleh direktur sebuah lembaga survei yang sejak lama dikenal sebagai Kubu Ahok, yang secara persis, mungkin cuma kebetulan, entah juga itu disengaja, menyatakan bahwa kira-kira begini, kalau nanti setelah 4 Juni elektabilitas Ahok makin tinggi bagaimana? Itu ya kan. Terus lalu dikasih tudingan, lalu sponsor mau apa nih kalau elektabilitas Ahok makin tinggi setelah tanggal 4 November setelah demonstrasi itu, ya kan? Pilihannya itu ya, dia bikin polling itu. Pilihannya adalah kata-kata yang dipilih dengan sengaja, yang merupakan atau yang diasosiasikan secara lama, sudah sejak lama diasosiasikan sebagai figurnya Pak SBY gitu, dan juga Mas Agus gitu. Jadi kubunya Ahok terang-terangan mengatakan, menantang bahwa setelah 4 Juni itu, November ini, elektabilitasnya Ahok akan naik. Dan bahwa kemudian dia menuding di belakang kampanye itu adalah kubu tertentu gitu. Nah, saya mau mengatakan bahwa hal-hal seperti ini sama sekali bukan saja tidak pantas, bukan saja tidak etis, tetapi juga merupakan contoh yang sangat buruk di dalam melakukan kampanye. Baik, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Dimulai dari warning soal tanggal 4 November. Kemudian ada cerita pengamanan ditingkatkan, laporan Intel yang mengatakan Jakarta dalam keadaan siaga. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang menyambangi Hambalang. Kemudian siang tadi Pak Wiranto atau Pak SBY menemui Pak Wiranto. Sementara di istana Pak Jokowi
bertemu dengan para pemuka agama dari NU, Muhammadiyah, dan MUI. Dan kemudian malam hari ini JK mengundang SBY untuk bertemu. Jadi SBY ditemui 2 orang, Mas. Bukan sama Presiden, tapi satu sama Menko Polhukam, yang satu sama Wakil Presiden. Anda melihat bagaimana ini? Ini kita benar-benar dalam keadaan genting ini kalau udah kayak gini. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan Mas Vito, saya ingin menyampaikan salam bersama dulu. Jadi, Gini ya, salam bersama. salam bersama. Itu artinya memang dari kami sendiri melihatnya sebenarnya kontestasi Pilkada DKI itu seperti disampaikan abang-abang senior saya ini memang tujuan utamanya adalah kemenangan bersama kan. Nah, untuk proses meraih kemenangan bersama ini tentunya harus diisi oleh hal-hal yang positif. Dan kita lihat pertemuan yang terjadi oleh beberapa tokoh dalam beberapa hari ini, kita maknai itu sebagai komunikasi politik yang positif. Artinya memberikan message kepada masyarakat bahwasannya di level elit pun tidak ada problem yang khusus gitu. Artinya komunikasi sangat cair. Sangat cair artinya ya kita lihat tadi di sosmed dan lain sebagainya, isu-isu itu ya mungkin ada sekelompok pihak ya yang saya rasa juga memanfaatkan, tapi saya yakini dari 3 pasangan calon ini dan timnya tidak mengeksploitasi hal tersebut. Ini memang suatu hal yang saya pikir natural ya. Adapun yang kemarin misalnya ada terjadi soal Al-Maidah dan lain sebagainya, kita jelas-jelas dari awal pasangan Anies dan Sandi tidak masuk ke wilayah itu. Dan kalau memang ada hal-hal yang memang sifatnya harus diproses secara hukum, nah ini kita kalau pasangan Anies Sandi melihat ini sudah alarm SARA sudah berbunyi belum sih? Kalau kita lihat ya tentunya harus mawas diri juga ya. Artinya dengan apalagi kalau Pak Jokowi dan elit-elit ini melakukan komunikasi, artinya di bagian kitanya pun harus juga meredakan tensi tersebut. Tadi juga disampaikan dari pasangan Agus Silvi melihat ada yang memainkan hal tersebut. Nah ini kan harus ada proses komunikasi juga di antara tim gitu. Jangan sampai terjadi fitnah-fitnah di luaran sana yang akhirnya malah membuat suasana makin panas ya. Ini kan harus kita jaga kondusivitas. Artinya proses demokrasi, demo dan lain sebagainya itu adalah hal yang wajar dalam pilihan kita, hak kita, tapi tentunya juga stabilitas dan keamanan dan segala macam harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan itu juga message yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo, juga dari pimpinan PKS, dan kalau memang ada, tadi dibilang ada politisi-politisi Gerindra dan PKS, saya pikir itu adalah personal ya seperti itu. Kita juga tidak bisa membatasi sikap-sikap politik dari personal-personal tersebut. Oke. Ya, saya dalam perjalanan kita berbicara soal hal-hal ini, soal pilkada dan SARA ini, di sosial media lini masa terus berisi soal itu juga ya. Karena selama seminggu ini Anda melihat bahwa pilkada itu magnetnya adalah isu SARA. Isu SARA. Yang jelas kan ini jadi satu fakta yang menyedihkan ya. Dan kita harusnya ingatan kita masih ada di 2014. Kalau saya boleh share data lagi, 2014 itu adalah masa di mana polarisasi ini terjadi. Waktu itu kita punya 2 kandidat calon presiden. Cuma 2 kandidat, karena cuma 2 kandidat. Dan memang isu SARA berkembang luar biasa pada waktu itu. Dan lukanya masih kerasa sampai sekarang. Kalau kita lihat di Facebook, di Twitter kan pertarungannya seolah-olah masih pilpres kan. Sekarang disambung lagi. Jadi ini yang menyedihkan bahwa kita tidak belajar. Artinya kepentingan-kepentingan politik ini, kalau tadi abang-abang ini bicara masalah kebinekaan, itu nggak kelihatan di timeline. Yang terjadi adalah masalah kekuasaan. Dah, kalau kita lihat dari data tadi, yang saya ingin sampaikan juga, yang saya ingin sharekan juga adalah, isu SARA ini melukai semua kandidat. Semua kandidat ini sentimennya negatif terkait isu SARA. Bahkan AHY ya? Bahkan AHY, saya terus terang sama Mas Rahlan. Agus Silvi ini kan adalah pasangan baru ya, yang tadi seperti Mas Vito bilang, sentimennya naik terus. Punya political abilities. Betul. Tapi ketika isu SARA, sentimen negatifnya besar. Dituding SARA gitu? Iya, Atau melakukan karena pembicaraan? begini Mas, artinya sekarang kan sudah masuk masa kampanye. Tidak bisa hanya kandidat itu bicara bahwa kami kampanye secara santun, kami kampanye dengan SARA. Tapi tim sesnya, relawannya, melakukan hal sebaliknya, kan pasti akan dikonotasikan sama netizen. Jadi memang kandidat ini tidak boleh hanya menjaga dirinya sendiri, tapi juga harus menjaga seluruh ringnya. Karena kan mereka leader kan, ini kan kita lagi milih pemimpin nih. Kalau nggak bisa nertibin
ringnya sendiri gimana bisa memimpin Jakarta yang 10 juta gitu loh. Setuju. Nah itu yang jadi PR sih sebenarnya, bagaimana menjaga barisan yang panjang itu. Betul. Jadi Mas, SARA ini munculnya dari siapa? Bukan dari pasangan. Iya. Iya. Bahkan pasangan waktu itu belum ada. Belum ada. Ahok itu mereaksi. Betul kan? Atas tudingan, cemoohan, atau distorsi, atau serangan, umat Islam, jangan memilih dia karena dia Nasrani. Kan itu kan? Pikiran Ahok tidak, saya yakin nggak ada strategi begini, begitu. Cuma dia sudah gelisah, kok saya ini warga Indonesia. Katanya Indonesia itu bineka, sudah demokrasi, konstitusinya membolehkan saya. Dan selama ini saya kan sudah pernah jadi bupati, yang lain pernah jadi gubernur. Seperti Teras Narang, ya kan? Dan nggak ada masalah loh. Dan nggak ada masalah loh. Kenapa saya ini? Kenapa dia Ahok ada masalah gitu? Kenapa kok saya itu diserang seperti ini? Gitu. Kalaulah saya ini diserang, janganlah soal agama saya, janganlah soal suku saya, seranglah kira-kira mulut saya, seranglah ya kebijakan saya. Kira-kira begitu. Kalau itu mungkin nggak ada masalah, mungkin itu bukan SARA. Tapi ketika dia diserang agamanya, diserang sukunya, diserang keberadaan yang minoritas, super minoritas, inilah kemudian dia mereaksi. Dampaknya menjadi seperti ini. Jadi sebetulnya dia tidak bermaksud kadang-kadang orang kan. Jadi kita luruskan dulu deh. Sini. Misalnya soal 4 November ini, kalau misalnya benar ada, saya sih agak a priori karena udah terlalu banyak orang bicara soal ini, orang itu, kita jadi paranoid semua. Jangan-jangan yang demo cuma 200 orang. Itu. Tapi soalnya historical menunjukkan itu, ketika semuanya ramai bicara nggak akan terjadi apa-apa di hari itu. Coba pertanyaannya begini, 4 November ini kan sebenarnya kan bukan masalah politik berarti sesungguhnya. Karena Mas Gusco tadi bilang bahwa ini bukan dari pasangan calon. Ya. Pasangan calon juga sepakat bahwa ini nggak ada isu SARA. Reaksi Ahok itulah kemudian ditanggapi oleh kelompok yang sebelumnya menyerang, yang sebelumnya menyerang Ahok. Kita kan tahu semua, rakyat Indonesia tahu semua loh siapa yang menyerang, dan yang menghembuskan isu SARA itu siapa kan tahu, Islam yang mana. Yang jelas kan bukan Islam yang memiliki sejarah, bukan ormas Islam yang memiliki sejarah kepada bangsa dan negara ini, bukan kan? Nah, di sini namanya minoritas kemudian dia serba salah seperti Ahok ini, kan begitu. Nah, sekarang mereka melanjutkan, padahal Ahok sudah minta maaf. Orang Islam yang sungguh memahami tentang sifat Tuhan, nama Tuhan, Rahman dan Rahim. Ketika orang lain minta maaf, dan ada kan banyak sejarah ketika ini dianggap penistaan, meskipun itu belum tentu penistaan, itu kan sebetulnya selesai. Kemudian kalau tetap menggugat, silakan untuk digugat. Kalau Ahok ternyata salah, betul menurut hukumnya, dia misalnya salah, ya sudah dipenjara. Iya kan? Selesai. Tapi mereka, bukan itu kan yang dilakukan. Proses hukum sekarang berjalan. Tapi mereka tetap melakukan demo. Ini maksudnya apa? Pasti ada maksud politik. Pasti ada maksud ideologis. Pasti ada punya muatan-muatan. Iya, yang nggak tahu lah. Apakah ingin konsolidasi umat Islam versi mereka atau bagaimana. Kalau kami yang kaitannya dengan pasangan ini, saya kira kok nggak ada sama sekali urusan dengan itu. Berikutnya adalah tim misalnya. Akibat dari macam-macam ini, kemudian di antara kita ada tim-tim yang mungkin omongnya salah. Ting pecotot kata orang Jawa ini. Ting pecotot ya kan. Kok kadang kurang etis, kurang apa. Ya manusiawi ya. Itu ini apa namanya fakta yang kita lihat di mana-mana ada. Dari tim ini ada, dari tim ini ada, dari tim ini ada. Nah, kita punya tanggung jawab bagaimana kita mungkin orang-orang yang dianggap inti dalam lingkaran itu ikut menciptakan proses demokrasi. Tapi saya mau komentar terhadap Bung Yosep tentang keharusan untuk menjaga para pengikut atau relawan yang segala macam untuk tidak terlalu SARA.
saya setuju, tapi kalau Anda letakkan pernyataan itu dalam konteks yang sekarang, saya kira juga nggak tepat. Kami nggak punya kontrol apapun terhadap para demonstran yang sekarang. Jadi jangan salah dong, jangan membuat tafsir keliru seolah-olah kemudian kami bisa kontrol seolah-olah itu adalah bagian. Saya nggak bicara 4 November. Tapi saya juga nggak bicara 4 November, Mas. Artinya saya bicara data terkait isu SARA ini. Ya betul, tapi saya perlu menjelaskan bahwa dari sisi itu, sekali lagi seperti yang dijelaskan dengan jernih oleh Bung Choi, oleh Gus Choi, memang ini menurut saya urusannya bukan Pilkada DKI, demo mendatang 4 November ini. Karena kan demonya kan nggak ada bukan cuma di Jakarta, demonya kan ada di mana-mana, gitu. Jadi itu adalah satu persoalan yang berbeda. Mungkin ada agenda tertentu seperti yang dibilang oleh Gus Choi, tetapi apapun agenda itu, it has nothing to do with us. Nggak ada hubungannya dengan Jadi salah dengan orang kemudian merepresentasi Jokowi mewakili sebagai sebagai naungan Ahok dan Pak Prabowo menaungi Anies ketemu bersama untuk itu lompat. menciptakan Yang saya bilang adalah tidak ada hubungannya dengan niat kami untuk memenangkan kompetisi itu, ya kan. Nah, jadi poin saya adalah mengenai 4 November mendatang itu, kita tidak tahu seberapa besar, kata aja bakal besar. Tapi begini, secara kalau kita melihatnya dari perspektif yang libertarian, Gus Choi, ya kan, itu memang sepanjang peaceful demonstration, itu nggak apa-apa. Itu adalah constitutional rights. Kita juga diminta dalam pandangan seperti ini untuk tidak bersikap rasis atau diskriminatif, mentang-mentang yang demonya orang pakai putih-putih, lalu kita menganggap ada satu ancaman terhadap kebinekaan kita, padahal itu bisa berlangsung secara damai. Perspektif liberal seperti libertarian akan mengatakan seperti itu. Nah, saya kira itu pada titik tertentu bisa dibenarkan. Soalnya adalah dalam konteks Indonesia sekarang ini, kalau demonya begitu besar, ya, itu pasti ada sesuatu yang serius yang harus dihadapi oleh pemerintah, tidak dalam konteks business as usual gitu. Demo boleh tentu saja. Loh, itu kan yang kita perjuangkan pada zaman reformasi. Itu mandat reformasi agar kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat itu kan dijamin oleh undang-undang. Adalah hak asasi manusia dijamin oleh undang-undang. Dan itu berlaku kepada setiap orang, ya, termasuk kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang memilih untuk mempunyai pandangan berbeda dengan kita atau bahkan uniform yang berbeda dengan kita gitu, ya kan. Nah, yang penting bagi kita adalah kita masih membedakan, ya, antara Islam, ya, dengan orang-orang yang kebetulan memeluk agama yang sama gitu. Jadi yang saya mau bilang adalah demo tanggal 4 November tersebut harus diperhatikan secara sangat serius oleh pemerintah bila memang itu besar, dan masih dicari pangkalnya sebetulnya apa gitu. Dan diadres dengan benar. Jangan business as usual gitu, ya kan. Nah, kita juga mesti belajar dari peristiwa ini, sebab apapun argumen yang disampaikan mengenai Ahok dalam konteks Al-Maidah, saya kira sebagai politisi seharusnya dia lebih pandai membaca situasi gitu. Saya ingin ingatkan bahwa saya adalah bagian atau pernah ada satu usaha untuk melakukan judicial review ke MK tentang undang-undang penistaan agama itu, ya kan. Hal-hal seperti begitu barangkali lebih baik ketimbang melakukan statement secara politik begitu, lebih konstruktif, ya kan. Ini kan dasarnya karena undang-undang masih ada sehingga bisa dipakai. You bawa dong ke MK, ya kan, untuk dipersoalkan, bukan dengan melakukan provokasi. Itu kesannya seperti menantang malah pada akhirnya. Tapi itu kan lebih, kalau hukum kan akan menjadi wilayah moderasi kemudian di situ kan, dan semua orang mesti tunduk di situ. Silakan Bung Angga, gimana? Ya, aku mau nanggapi Bang Yose tadi sampaikan soal pilkada rasa pilpres ya. Saya rasa ini isu tersebut saya pikir tidak harus dikembangkan, karena saya pikir persoalan pilpres sudah selesai dan komunikasi yang terbangun antara buktinya kemarin ke Hambalang. Iya, pertemuan antara Jokowi timeline kan kita bisa Jokowi dan Pak Prabowo itu sudah berlangsung beberapa kali, dan komunikasi politik juga cukup baik di parlemen pun. Saya pikir positioning Gerindra selama ini yang luka tuh bukan mereka loh, sangat konstruktif gitu. Yang luka tuh pasukan nasi bungkusnya, bukan mereka. Artinya ini kan, artinya kita yang dalam konteks elit ini kan juga harus membantu mengkomunikasikannya ke akar rumput, bahwasanya ya ini persoalan pilkada ya pilkada. Artinya kalau kita bicara secara simbolistik,
pasangan kita nomor 3 ini bagian daripada proses rekonsiliasi. Pak Mas Anies jubirnya Pak Jokowi, Bang Sandi jubirnya Pak Prabowo dalam konteks pilkada ini bisa bersama-sama untuk membangun suatu kekuatan yang konstruktif. Nah, ini hal-hal ini harus kita bisa berikan contoh kepada generasi muda kita bahwa berpolitik ini ya setelah selesai kita bersalaman, adu gagasan, adu pikiran yang program-program. Nah, setelah selesai ada battle, ya ada ruang pertempurannya, ada aturan main. Nah, itu yang harus kita jaga secara bersama-sama. Dan jadi juga saya nanggepin juga Bang Rahlan, sebenarnya sih problem utamanya apa di demonstrasi tanggal 4 ini. Kalau saya melihat bukan hanya persoalan soal agama atau penistaan dan lain sebagainya. Ini lebih dalam lagi problematika yang kita hadapi saat sekarang ini. Pertama, menurut hemat kami, dan itu juga sudah menjadi kajian daripada tim kami, itu mengenai kesenjangan sosial yang terjadi, ketimpangan ekonomi yang terjadi. Nah, ini kan dengan hal-hal seperti ini kan bisa nggak kejauhan itu ya? Nggak, itu bisa memicu sentimen, menurut kami memicu sentimen bahwasannya ada ketidakberpihakan. Dan dalam konteks ini akhirnya mungkin yang majority adalah umat muslim, dan umat muslim yang dalam konteks ini yang di bawah tingkat ekonominya sangat-sangat rendah dan terkena dampak proses ekonomi yang tidak adil. Nah, saya pikir ada. Kalau itu bukan soal Ahok, soal Jokowi, jangan-jangan kalau ini. Ya, artinya kalau kita bisa kan tadi Bang Rahlan sampaikan demonstrasi ini kan terjadi secara luas. Artinya kan artinya kan ada sentimen, dan kalau kita mau kaji lebih dalam apa sih problem. Pantesan pemerintah pusat yang sibuk ya, sepertinya ya. Ini jangan-jangan efeknya ngeban jangan. Makanya mantul ke atas. Kita punya pemahaman, atau sebagian yang lain juga yang kita dengar punya pemahaman. Ini demo besok ini dan diikuti oleh wilayah-wilayah lain. Ini bukan sekedar Ahok. Ahok itu udah selesai. Kalau Ahok, aku udah selesai maksudnya. enggak, maksudnya diteruskan. Ahok pertama sudah minta maaf. Kalau mau diproses hukum silakan. Itu kan berarti sebetulnya dalam konteks tatanan kita sudah selesai. Itu selesai. Nah, kok kemudian kenapa mereka mau demo terus? Tetap gitu. Caranya kok menekan yang dahsyat bukan hanya di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Ini apa maksudnya? Bisa sasarannya ke presiden, bisa aja. Bisa juga mereka punya agenda lain yang lebih jauh ke depan. Gitu kan? Kita tidak tahu, tetapi saya ingin menggarisbawahi. Demonstrasi oke, mengerahkan massa oke, semua yang penting tatanan. Tidak anarkis memang seharusnya, tetapi begini. Dalam demo ini, mereka ini, kelompok ini, gerakan ini, mulutnya kan juga tidak terkendali. Dia bisa diatur. Caci maki, mau membunuh orang dengan suara terbuka, dengan pakai takbir. Ini halal darahnya. Ini dalam konteks edukasi kita, edukasi bangsa ini. Ini sangat merusak. Dalam konteks kultur kita, merusak. Dan ini diikuti oleh anak-anak muda, yang anak-anak muda itu ikut bermain di media sosial. Tapi itu nggak pernah dipublikasikan TV loh. Iya. Kata-kata bunuh itu nggak pernah. Bagaimana sampean itu di TV One itu halal darahnya, itu boleh sekali, gitu kan? Ya. Ini kemudian menyebar seluruh dunia, bukan hanya di TV, media sosial. Tapi misalnya bilang 3 kata itu kotoran itu juga nggak boleh di depan. Ya, ada aksi, ada reaksi. Nah, juga begini, ya kan? semula ini reaksi, kemudian ada aksi kemudian. Saya ini sebenarnya begitu loh. Sebenarnya geli. Nah, karena itu kita harus melihat realitas ini. Nggak bisa membenarkan juga ini. Saya juga tidak bisa membenarkan Ahok sepenuhnya. Tetapi bahwa Ahok punya maksud yang seperti yang kita tidak seperti yang mereka tangkap, itu juga ada. Ini reaksi wajar kan? Wajar dong. Saya kira. Nah, oleh karena itu ditahan dulu Bapak. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Sampai susah motong. Lanjutkan perbincangan ini. Saya belum ke Bung Yose tadi. Kalau misalnya terawangannya political wave, sebenarnya ada nggak sih yang diasosiasikan dengan 3 pasangan calon itu kemudian masuk ke ranah-ranah SARA ini?
Ya kalau kita lihat dari sentimen tadi ya, sentimen ini kan tolak ukur kalau kita mau mengukur netizen. Ketika sentimen itu negatif, berarti kan netizen juga tidak suka dengan isu SARA ini. Gitu. Artinya, ya ini tadi Mas Angga sempat menyinggung kan, yang mereka tunggu ini kan festival, program, Ya, festival gagasan, kreatif, festival visi dan lain-lain. So Jangan sampai tenggelam. jangan jadinya. sampai tenggelam sama Ya. SARA gitu. Apalagi kita lihat Jakarta ini masyarakatnya tingkat pendidikannya tinggi, rasionalnya tinggi. Mereka semua pegang handphone, mereka semua main sosial media. So what happen in social media itu adalah reflection dari yang terjadi di Partly. di darat gitu ya. rumput, ya. Artinya adalah sudah saatnya semua kandidat dan semua timnya ini memang memberikan apa yang ditunggu masyarakat Jakarta ini, apa yang akan ditawarkan, solusi-solusi Nanti apa. dulu, bukan kok kalimat sudah saatnya itu seolah mengisyaratkan sebelumnya enggak gitu. Bukan, artinya kan ini kan enggak clear, didominasi, biar klarifikasi aja. didominasi oleh isu SARA. Itu harapan kita terima. Artinya, saya kan bicara data. Ini kan tadi data menunjukkan bahwa Netizen yang percakapan terkait pilkada ini isu saranya tinggi sekali dan itu direspon negatif. Artinya kan kalau kita lihat data, kita lihat kan apa sih yang bisa memberikan sentimen positif kan kepada netizen ini. Tadi saya bilang kalau bicara program, kalau bicara rencana ke depan, rencana ini itu sentimennya positif. Nah ini kan kalau kita bicara komunikasi kan memang ada bagian strategi komunikasi yang memang bisa mengarahkan percakapan-percakapan terhadap dan menjauhkan dari isu-isu SARA tersebut gitu loh. Bukan berarti bahwa ini adalah sesuatu yang didesain oleh 3 pasangan calon, tapi diarahkan percakapannya ke arah sebaliknya yang ke positif gitu. Baik. Jadi kita tidak perlu, sudahlah kita abaikan aja yang tanggal 4 itu. Kita pasangan 3 ini bikin pesta demokrasi, indah, bikin hiburan. Setuju. Bikin, ya kan? Gini. Kalau perlu bersama-sama gitu. Dari awal, saya ini seorang kritikus Ahok yang sangat keras. Tapi saya tidak pernah mengkritik dalam konteks agama atau ras. Bung, saya ini lama punya track record sebagai human rights defender. Saya Paham sekali. kira satu-satunya di antara kita semua yang pernah disimpan fotonya di depan kambing dan kambingnya mau dipotong. Itu saya barangkali ketika ya sama jilid review tentang penistaan agama segala macam itu. Yang saya mau bilang adalah kami nggak pernah tuh mengkritik Ahok dalam konteks agama. Yang kami kritik itu kalau Ahok menggusur pakai tentara, itu melanggar undang-undang TNI, gitu, ya kan? Yang kami kritik itu adalah ketika Ahok janji nggak menggusur dengan Pak Jokowi, rupanya menggusur kemudian gitu. Yang kami kritik adalah ketika Ahok bilang bahwa hak asasi manusia yang saya tahu adalah apa? Begini, saya akan bunuh 2.000 orang di depan kamera TV, ya kan, untuk menyelamatkan jutaan orang. Aksi dan reaksi. Marah dong kita kalau begitu. dan reaksi. Ahok lupa, tanpa hak asasi manusia dijamin di negeri ini, dia nggak bisa jadi gubernur, gitu loh. Ya, yang saya ingatkan dengan cara seperti itu apa? Saya mau ingatkan bahwa yang namanya majority rule itu hanya bisa berjalan dengan apa? Dengan jaminan terhadap individual rights, gitu. Nggak bisa karena orang itu kelas sosial rendah, cuman orang-orang miskin mengganggu selera Anda tentang keindahan, lalu Anda gusur aja. Anda lupa di situ udah lama tinggalnya udah puluhan tahun, sudah punya habitat tersendiri. Seorang pemimpin harus bisa memperlihatkan kesediaan, ya, kesabaran untuk memastikan bahwa pertumbuhan Jakarta ini tidak berlangsung dengan meninggalkan orang-orang miskin tersebut. Makanya kami bilang ketika kami pada Ahok itu tidak punya respek terhadap manusia. Dia kurang ke empati ekologis. Dia punya kepekaan etis. Itu kritik kami semua. Ini masuk ke materi kampanye nih? Enggak, ini kritik saya terhadap Ahok. Apakah bisa ditanggapi? Jadi saya kira kalau Nggak pada soal agama. Gitu. kalau yang begini diangkat-angkat kembali, begitu kan? Ya kita menjadi tidak damai. Padahal kita sudah bersama. Ini mau menegaskan. Tapi saya setuju. Itu juga pernah agama Jadi memang saya. Ahok banyak hal yang harus dikritik. Itu tentu saja. Itu menyangkut kebijakan. Oke saja. Tetapi kita sudah bersepakat kemarin dan bagi tim Ahok, bagi Ahoknya sendiri, kasus atau apa istilah Pak Amin itu apa? Pokoknya kaitannya dengan Maidah 51 ini. Ini hikmah yang besar sekali. Hikmah bagi Ahok, hikmah bagi kita semua. Jadi ternyata main-main isu itu luar biasa. Apalagi ini juga saya kira hikmah bagi seluruh orang Kristen, seluruh orang Cina, seluruh orang minoritas. Meskipun benar, mungkin dia benar.
untuk mereaksi. Kan ada benarnya untuk mengimbangi. Tetapi main-main seperti ini, memberi komentar, meskipun mungkin benar, itu sensitif. Cara delivery-nya Ya, barangkali. ini sensitif. Karena apa? Menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia belum semuanya dewasa. Umat Islam semuanya di Indonesia di dalam berpolitik belum semua dewasa. Di dalam umat Islam juga ada khazanah pemahaman keislaman. Tafsir-tafsir itu banyak sekali. Tafsir dalam Al-Quran itu tidak tunggal. Kecuali ayat-ayat yang bersifat qot'i. Qot'i itu yang pasti. Menyangkut sholat, menyangkut haji, menyangkut puasa dan segala macam. Tetapi hal-hal yang terkait misalnya politik, sosial dan segala macam itu Bisa bersifat ditafsirkan. doni. Itu tafsirnya banyak. Sehingga tidak tunggal seperti yang ditafsiri oleh Rizik dengan kawan-kawan. Begitu. Ini juga hikmah bahwa orang akhirnya belajar tentang ayat. Enggak. Nah, oleh karena itu ke depan saya kira oke. Kita membangun Jakarta dengan kompetisi ini dengan penuh keindahan. Itu yang perlu kita tampilkan. Enggak. Ya, saya rasa semangat kita sudah sama ya. Artinya dengan kebersamaan, dengan soliditas, dan tadi kita ya argumentasi, beradu program dan gagasan. Adapun yang terjadi seperti sekarang ya kita sama-sama diinginkan bersama juga. Dan itu semangat kita bersama, dan saya pikir dari generasi muda juga ingin ke depan ini proses-proses pilkada dan lain sebagainya ini bukan hanya sekedar jadi formalitas kan, tapi ini lebih melihat sebenarnya masa depan bangsa Indonesia ini ke depan seperti apa, karena tantangannya kan cukup berat. Jangan sampai hanya kita diributkan oleh hal-hal yang tidak esensial. Baik. Seperti itu. Bapak-bapak, sayang sekali saya hendak berbincang lebih panjang dengan bapak-bapak sekalian karena hasanah ilmunya luar biasa. Tapi ya itulah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Mudah-mudahan ada umur panjang. Saya bagian nyimpulin aja jadi ya, bagian nyimpulin dari Mas Vito aja kan. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.